Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Baik Pak Joni, kita akan melanjutkan perbincangan. Tadi disebut baru ada 71 jenis narkotika yang bisa dideteksi. Lalu kerjasama apa yang bisa meningkatkan sistem deteksi di Indonesia sejauh ini? Oke, terima kasih. Jadi untuk mengatasi perkembangan penyebaran jumlah jenis-jenis narkoba yang tersebar di Indonesia, maka kami dari BNN juga melakukan kerjasama dengan dinas-dinas kesehatan, dengan Departemen Kesehatan, dengan rumah-rumah sakit, ya, khususnya yang memiliki laboratorium, sehingga apabila kita menemukan jenis-jenis narkoba yang kalau kita lihat perilakunya ini menggunakan narkoba, tapi tidak terdeteksi oleh alat kita, maka kita kerjasama dengan laboratorium yang ada, termasuk dengan BPOM, sehingga sanksi ataupun tindakan hukum yang bisa dilakukan kita bisa larikan ke bukan masalah narkoba tapi mungkin masalah undang-undang kesehatan atau undang-undang masalah perdagangan itu. Jadi kita lakukan seperti itu supaya bisa menekan penyebaran narkoba yang begitu marak di Indonesia. Oke, itu cara untuk menekan peredaran narkoba yang ada di Indonesia. Tapi untuk korban yang sudah terlanjur ini harus direhabilitasi. Pak Raharjo Zaini, langkah strategis apa yang dilakukan untuk proses rehabilitasi pecandu? Mungkin untuk saat ini langkah yang memang harus dilakukan itu adalah kan ada tahapan untuk rehabilitasi itu ya. Sesuai tadi mungkin sudah pernah disampaikan juga bahwa mengenai psikologis dan juga medis. Jadi memang ada namanya rehabilitasi tahap awal itu adalah medis. Nah, medis itu meliputi komponennya adalah di situ ada assessment, ya, kemudian juga detoksifikasi, ya, detoksifikasi narkoba, kemudian juga ada evaluasi psikologis, nah kemudian juga ada intervensi psikososialnya, itu. Nah, setelah rehabilitasi medis dilewati, itu ada lagi tahapannya yang namanya disebut rehabilitasi sosial. Ya. Nah, karena kan pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba ini kan yang bermasalah ini kan selain medis itu adalah psikologisnya. Nah, itu jadi pembenahan psikologis itu yang memang akan dilanjutkan. Nah, setelah itu nanti ada namanya program berikutnya, program pasca rehabilitasi. Atau kita sebut namanya aftercare program. Okay. Nah, itu yang disebut adalah namanya untuk maintenance program, gitu. Karena itu prosesnya ya selamanya, gitu. Nah, itu yang kami di Polri melakukan rehabilitasi seperti itu. Sebelum lebih jauh, saya cek langsung ke Bang Semi yang sudah lolos semua prosesnya. Seperti apa, sesusah apa perjuangannya ketika direhabilitasi kala itu? Sesusah apa? Seberat apa? Kalau dibilang berat, berat banget. Dibilang susah ya susah banget. Jadi gak ada mudah-mudahnya. Tadi saya barusan ngobrol, kenapa sih orang kalau di penjara keluar bisa masuk lagi? Ya karena di penjara lebih enak. Enaknya Bang? Ya better kita direhab. Di rehab saya bisa jadi motong cabai, saya bisa motong bawang putih, saya bisa motong bawang merah, dan saya bisa ngobrol sama pohon. Bisa ngobrol dengan pohon. Ya. Itu menarik ya Bang ya? Ya, dan perokok pun dijatah, habis makan pagi, habis makan siang, habis makan malam. Tiap hari kerjaannya menyapu, mengepel, ikut presentasi. Jadi saya pikir berat ya, makanya orang-orang malas direhab apa gimana. Saya direhab hampir 5-6 bulan. Dan setelah itu saya dinyatakan layak kembali ke masyarakat. Beberapa angkatan saya yang sembuh, ada 6 atau 5 diantaranya meninggal dunia langsung. Karena tidak bisa menolak lingkungan. Tidak bisa menolak kalau hidupnya harus berubah dari nol dan tidak punya teman. Tidak bisa menolak kalau keluar dari rehab bukannya karena lo udah sembuh, tapi lo harus beradaptasi dari nol seperti komputer yang di restart. Saya 2 tahun gak megang handphone waktu saya keluar dari rehab. Dan handphone pertama saya hanya bisa SMS dan telepon. Dan itu saya terapkan ke diri saya sendiri.
Karena kalau saya keluar rehab dan saya langsung menggunakan handphone, saya langsung bersinggungan dengan media sosial, saya langsung bersinggungan dengan lingkungan saya. Itu nggak pakai hitungan jam, itu nggak pakai hitungan hari. Besoknya juga udah bisa relapse. Jadi saya benar-benar menekankan bahwa kalau Anda mau berubah dari ketergantungan, Anda harus egois. Anda harus dicap sombong kepada teman-teman masa lalu ya, lebih tepatnya. Anda harus egois terhadap semua lingkungan yang menurut Anda punya sense, wah ini negatif buat gua, oh ini negatif buat gua. Saya sampai detik ini masih nyanyi di klub, masih, di dunia hiburan malam masih. Manajer saya juga hadir di belakang dan ada teman saya Pak Dewa Bramantia juga tahu saya masih nyanyi di klub. Tapi bagaimana kita memposisikan diri kita bahwa ini bahaya. Gue cuma butuh duitnya, gue nggak butuh kesenangannya. Kesenangannya gue cari di pagi hari, kesenangannya gue cari di siang hari. Jadi 2 tahun setelah saya rehab, saya sama sekali tidak menggunakan handphone. Kemana-mana saya harus mau dijagain, saya harus mau ditemenin ke mall, kemanapun itu. 2 tahun saya hidup seperti manusia goa. Jadi saya hanya nonton TV, tidak ada yang lain. Hiburan saya hanya itu dan olahraga. Dan akhirnya setelah rehab yang menurut saya itu berat ya, karena dari kehidupan keartisan kita, kehidupan musisi tiba-tiba ditaruh di tempat rehab yang Anda harus didetoksifikasi ya Pak ya. Harus menahan sakau selama 1 minggu, itu nggak gampang, nggak mudah. Dan harus disatukan dengan badge merah. Anda tahu badge merah? Kalau badge merah itu kalau di BNN itu OHIDA atau orang yang, jadi lingkungan itu membuat saya berontak awalnya. Berontak. Saya nggak terima ada di tempat ini, saya nggak terima kok saya diperlakukan seperti ini. Saya mau sembuh loh, bukan mau disiksa. Saya mau sembuh, bukan mau jadi pembantu. Tapi itu, pengguna harus ditekan mentalnya sampai ke titik 0, sampai dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, baru dibuka pola pikir yang baru. Baru dibuka wawasan yang baru. Nih loh, lingkungan lo yang dulu itu sama sekali tidak ada antipatinya sama Anda gitu. Mulai berteman, cari channel yang baru, bukannya kita jadi pilih-pilih teman ya, itu juga negatif sih sebenarnya. Tapi untuk pengguna memang kami diajarkan di BNN Lido bahwa kami harus egois. Kami harus bisa mengatakan tidak gitu loh. Karena kalau kami tidak bisa mengatakan tidak, susah buat saya untuk berubah dan bisa untuk menjadi perubahan untuk orang lain gitu. Baik. Jadi saya selama di rehab berhasil menjalani semuanya. Sampai detik ini walaupun 8 tahun jalan 9 tahun saya sudah clean, saya tetap ada kontak konselor saya, Bro Vito namanya di BNN. Jadi saya tetap menjaga lingkungan saya tetap menjaga teman-teman saya tahu teman-teman saya siapa, tahu latar belakangnya mereka kalau boleh tahu gitu. Dan ya itu tadi dengan doa juga tentunya. Baik, Pak Jadi bisa Raharjo. dikatakan rehabilitasi ini merubah hidup dari Bang Semi ya. Kita Betul. beri tepuk tangan dulu. Oke. Ini yang sudah kembali ke masyarakat. Pak Raharjo, ketika sudah kembali ke masyarakat dan sudah dinyatakan clear, apakah ada hal lain yang menjadi catatan dan terapi-terapi lain barangkali yang masih harus dilakukan? Mungkin yang tadi yang saya saya sebut tadi ada program namanya pasca rehabilitasi ya, atau mungkin dikenalnya juga aftercare program. Nah itu program yang memang mereka itu nggak boleh lepas dari support system tadi. Itu support system. Nah, kebanyakan para yang sudah melewati proses rehabilitasi sosial itu kebanyakan melupakan pasca rehabilitasi atau aftercare program itu. Nah itu yang menyebabkan kambuh kembali atau bisa disebutnya relapse ya, relapse. Nah makanya proses support system itu memang harus dijalankan secara berkesinambungan sampai tuntas. Jadi artinya harus selalu dilakukan, sampai berapa lama harus dilakukan? Seumur hidup. Baik, seumur hidup. Ini Bang Semi juga punya PR untuk melakukannya. Istilahnya ada untuk mereka ini ya, pengguna itu ada recovery is a long journey. Ya, makanya dibilang recovery mereka sudah
sembuh total kalau mereka sudah masuk liang kubur. Baik Bang Rajor, ini bisa dikatakan rehabilitasi berhasil bila di tingkat mana ini Bang? Maksudnya maaf gimana? Rehabilitasi ini bisa berhasil ataupun dikatakan sempurna itu di tingkat seperti apa begitu? Gini, kalau dibilang sempurna ya, karena nggak ada satu tempat atau apapun di manapun yang menurut saya ya, itu menyatakan bahwa dibilang rehabilitasi sembuh total, gitu, nggak ada. Nah, karena ya, tadi ada prosesnya, kan kadang-kadang suka ada yang promosi ya, gitu. Nah, jadi kita ngomong yang realistis, kondisi dengan situasi di Indonesia sendiri, ya kan. Kultur budaya masyarakat di Indonesia sendiri, nah itu yang memang kita harus coba sesuaikan. Ya. Secara program benang merahnya mungkin kita bisa mengaca atau coba melihat ke kiri kanan ya, kita belajar di kiri kanan, tapi tetap kita harus menyesuaikan dengan budaya kultur masyarakat di Indonesia sendiri, karena itu sangat berbeda sekali yang pengalaman ya dari penanganan yang pernah dilakukan gitu. Baik, terima kasih Pak Raharjo. Kita ke Pak Yudi dari Garda Nasional. Pak Yudi, ini kira-kira apakah memang sebegitu sulitnya melakukan sosialisasi bahaya narkoba di Indonesia khususnya? Sebetulnya tidak sesulit yang apa yang kita pikirkan. Bagaimana kita mengadakan suatu sosialisasi terhadap narkoba itu? Contoh, ada lingkungan artis. Ini kan artis yang kita bahas tentang narkotika. Artis itu bagaimana kita membentuk khususnya Polda Metro Jaya seperti Badan Narkotika Nasional, dibikin suatu organisasi wadah bentuk artis peduli korban narkoba. Jadi jangan artis anti narkoba aja. Belakangan ini kebanyakan artis anti narkoba. Apa yang dikatakan oleh Bang Sunan tadi, banyak Pak Buas pada waktu itu sosialisasi artis korban narkoba itu belum ada Pak. Jadi bagaimana caranya, nanti saya juga akan berbicara dengan Pak Dir, mungkin Pak, bahwa kami dari Gerakan Anti Narkoba Nasional ingin bagaimana upaya artis itu memberikan informasi yang akurat terhadap pencegahan, penindakan, pemberantasan, dan peredaran narkoba. Dari mana? Karena narkoba itu adalah makhluk halus yang paling seksi. Makhluk ternyata seksi, baik. Iya. Jadi menggodanya itu artis itu sangat cepat. Boleh dikatakan oleh Bang Sami ya. Karena cara kerjanya narkoba itu seperti gaya magnet. Ya. Contoh, saya masuk ke hiburan malam bersama Mbak kan. Ada suara musik yang dangdung. Saya merokok, Mbak tidak merokok. Itu gaya magnet siapa yang cepat mempengaruhi. Bisa jadi Mbak merokok, bisa jadi saya nanti tidak merokok. Nah, itu seperti itu cara kerjanya. Baik, jadi nanti bisa disarankan ke Bang Nanda harus ada artis peduli narkoba ya Bang ya? Bisa dipedulikan betul. gitu ya? Nama kadangan itu kalau BNN sendiri, saya tahun 2015, saya pernah ikut training of trainer P4GN itu di Lido, saya 2 minggu di sana di karantina. Mungkin Pak Joni tahu Pak, Bu Maria juga pernah dengar. Saya kalau kita penyuluhan tidak akan, Indonesia ini tidak akan pernah habis dengan narkoba Pak. Di berantas pun semakin banyak. Percaya sama saya. Baik, terima kasih Bang Yudi. Dan pemirsa kami akan melanjutkan perbincangan usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Coffee Break Kamtipnas bersama Kapolda Metro Jaya.